Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rashidi, mahasiswa kelas 3B, Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab soal UTS dan UAS mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Muhammad Ilyas MA. Soal pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Jawabannya, asosiasi bebas. Klien berbaring, konselor duduk sejajar kepala klien, klien bebas bercerita. Konselor menjadi pendengar yang baik, aktif, memperhatikan perasaan, ucapan-ucapan. Selanjutnya, interpretasi atau penafsiran. Teknik untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transparansi perasaan klien. Selanjutnya, konselor harus memilih waktu dan kata-kata yang tepat dengan bersifat hipotetik saat menafsirkan dan bukan menyatakan fakta. Selanjutnya, analisis mimpi. Mimpi adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan yang terdesak. Difokuskan untuk mimpi-mimpi yang sifatnya berulang-ulang, menakutkan, dan susah pada taraf mengganggu. Selanjutnya, analisis resistensi. Resistensi atau pengenalan dinamika yang tidak disadari untuk mempertahankan kecemasan. Konselor harus bisa menerobos pertahanan diri tersebut sehingga dapat teramati, dianalisis, dan ditafsirkan, sehingga klien menyadari alasan timbulnya resistensi tersebut. Selanjutnya, analisis transparansi atau pengalihan. Dilakukan dengan mengusahakan agar klien mampu mengembangkan transparansinya untuk mengungkapkan kecemasan-kecemasan yang dialami pada masa kanak-kanak. Konselor harus mampu bersikap objektif, netral, anonim, dan pasif. Soal kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian, memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Neo-Freudian merupakan pendekatan psikoanalisis yang berkembang dari psikoanalisis Sigmund Freud dengan tambahan pemfokusan pada individu dan hubungannya dengan dunia luar. Ahli teori neo-Freudian antara lain Erik Erikson, Alfred Adler, dan Albert Ellis. Mereka memisahkan diri dari neo-Freudian karena memiliki pendapat yang berbeda dengan Freud. Adler tidak setuju dengan penegakan yang dibuat oleh Freud mengenal alam bawah sadar dan tentang pentingnya seksualitas. Adler merasa bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diatur oleh dorongan sosial dan bukan oleh naluri biologis. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, seperti trauma masa kecil, pasti menjadi penentu siapa orang itu di masa kini. Sebaliknya, Adler justru berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai di masa depan, itulah yang memotivasi manusia di masa kini. Soal ketiga, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Model konseling behavior therapy atau terapi tingkah laku. Tingkah laku manusia banyak dipelajari oleh manusia untuk memahami, meramaikan, atau mengontrol tingkah laku. Behavior therapy dikembangkan berdasarkan eksperimen Ivan Pavlov. Tingkah laku buruk bisa dirubah menjadi baik. Eksperimen tersebut yaitu menggunakan seekor anjing yang dibunyikan lonceng ketika jam makannya pada jam 7 pagi. Memberi makan anjing dia membunyikan lonceng, maka anjing itu datang. Begitu seterusnya. Berdasarkan penelitian tersebut, Ivan Pavlov berkesimpulan, jangankan manusia, sifat binatang saja bisa kita rubah. Soal keempat, ada 3 konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Itu manusia dilahirkan dari berbagai kekuatan dan potensi dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Salah satu unik dari manusia adalah berpikir rasional. Selanjutnya, ada pikiran dan ada emosi, di mana dua potensi ini tidak dapat dipisahkan. Emosi selalu menyertai dalam proses berpikir. Jika kita berpikir melebihi batas kadar, maka dikatakan irasional.
Selanjutnya, berpikir irasional merupakan kenyataan hidup manusia yang tergantung oleh pengalamannya, serta proses belajar yang tidak logis, yang biasa diperoleh dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Soal yang kelima, perbedaannya adalah konseling Charles Roach ditinjau dari hubungan konselor dan klien adalah konselor memberikan bantuan dan bimbingan kepada klien dalam menyelesaikan masalahnya. Klien sendiri yang menyelesaikannya, konselor hanya mengerahkan dan memberi pilihan dalam penyelesaian dan klien yang menentukan. Sedangkan hubungan antar konselor dan klien dalam model konseling trade dan traktor ini, konselor yang akan mengerahkan klien dan konselorlah yang aktif dalam menyelesaikan dan mengerahkan perilaku klien. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik konseling Gestalt. Hubungan personal antar konselor dengan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Ada 5 teknik dalam model konseling Gestalt, yaitu pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialog dua kecenderungan yang saling bertentangan. Kedua, latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaan daripada memproyeksikan perasaan itu kepada orang lain. Ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Selanjutnya, teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendarasinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Selanjutnya, tetap dengan perasaan. Teknik dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi, fisik, psikis, spiritual. Untuk memahami diri dan kesehatan, kita harus memperhitungkan ketiganya. Selama ini dimensi spiritual disegerakan pada agama dan pada gilirannya, agama tidak diajak bicara untuk urusan fisik dan psikologis. Kedokteran, termasuk psikologi, telah mengabaikan dimensi spiritual sebagai sumber kesehatan dan kebahagiaan. Logoterapi adalah bentuk penyembuhan melalui penemuan makna dan pengembangan makna hidup, dikenal dengan terapi through meaning. Soal yang ke-8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Behavioral merupakan suatu metode untuk neuroses yang terutama dikembangkan oleh Walt yang bertitik tolak dari Teridana dapat dijelaskan bahwa dengan mempelajari tingkah laku. Dalam pendekatan behavioral counseling dipandang sebagai penggunaan berbagai prosedur yang sistematis oleh konseling dan konselor untuk mencapai perubahan yang relevan. Hakikat manusia berdasarkan pandangan behavioristik merupakan makhluk hereditas yang netral, yang membawa sanding kebutuhan yang akan diakomodasinya dalam lingkungan. Tujuan dari psikologi behavioristik yaitu sebagai refleksi masalah konseling dan sebagai demikian arahan bagi konseling, sebagai dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jawab untuk menjawab tugas UTS dan UAS mata kuliah model-model konseling. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.